lebih dominan daripada tidak rahmah. Itu pasti tuh, dari mana-mana begitu. Ya, kita doakanlah para muhibbin ya, biar tidak salah berguru, dan para habaib kita Allah jaga ya, amin. Ya, untuk jangan pernah merendahkan mereka. Jadi nur dan ruh itu tidak laki tidak perempuan. Nah, laki perempuan tubuh ini. Nanti masuk surga, kan surga itu surga nikmat. Itu kan surga nikmat fisik. Ya pasti laki perempuan, nanti dikasih tubuh kan kita. Bangkit daripada mahsyar kita dikasih tubuh. Nah, antum yang dari dulu tuh pengen masuk surga yang itu ya mungkin dikasih kan. Tapi orang-orang ahli marifat itu langsung diundang oleh Allah ke majelisnya. Nah, mereka itulah yang betul-betul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka itu yang berpulang kepada Allah. Yang pulang kampung hakiki mereka. Selebihnya kan nggak mau Allah, maunya surga. Kebanyakan orang kan maunya surga, nggak mau Allah, ya kan? Kita mau surga karena Allah yang suruh. Kalau Allah nggak suruh, kita nggak mau surga. Dalilnya apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surah Al-Baqarah ya, ayat 25. Dan beri kabarlah kepada orang beriman bahwa mereka beriman dan bersoleh, bahwa mereka dapat surga. Nah, baru disebutkan di situ deskripsi surga yang nikmat mengalir di bawahnya. Antum kalau melihat ada villa, ada taman, terus di ujung taman ada sungai mengalir, coba bayangin, enak gak? Itu kan bayangan keindahan di semua manusia. Terus pulang-pulang kiri kanan kita ada dayang-dayang yang nemenin, asik kan? Benar ya? Syahwat itu. Emang kita butuh, kita seneng. Ya kalau perempuan ya kalau perempuan soleha ya dia jadi ratunya nanti. Kalau dayang-dayangnya aja kalau turun ke dunia, antum nggak akan bisa melirik perempuan manapun. Nggak mau lagi, maunya sama dia aja. Itu baru dayangnya loh. Gimana dengan ratunya? Ya ratu-ratunya nih yang soleha di bumi. Itu yang sering kita sebutkan dalam riwayat Imam Qurtubi menyebutkan ada perdebatan antara perempuan beriman dengan perempuan surga, hurain. Apa kata hurain? Kalian bau, kalian melahirkan, kalian haid, gitu. Itu kata siapa? Hurain. Apa jawaban perempuan beriman? Kata Aisyah. Kalian cemen. Kami kan sholat, kalian nggak sholat. Kami puasa, kalian nggak pernah puasa. Itu laki kami tuh. Bekas-bekas kami semua tuh yang kalian suka tuh ya. Kira-kira begitulah kasarnya ya. Jadi tetap aja masih mulia perempuan muslimah. Tapi secara jamal, fisik ya masih, kalau dibandingkan di dunia ya menang mereka lah. Di hadis Imam Muslim itu katakan, "Lau bazaqat fid dunya." Kalau si perempuan hurain ini meludah di bumi, maka akan memenuhi harumnya memenuhi harumnya semua pelosok bumi. Pusing semua, jatuh cinta semua orang sama perempuan ini. Itu kalau hurain turun, kan dia masalahnya nggak turun. Jadi orang-orang yang bermajelis dengan Allah itu, yang hadratullah, yang tadi itu, yang muhibbin itu, yang al-mutahabbina fiyya, mereka ini kapanpun mau turun ke surga syahwat, Allah kasih. Jadi surga itu dua, surga ru'yah, surga syahwat. Surga memandang, bermajelis, tergantung makomnya apa nih. Mereka lapisan yang mana? Lapisan para nabi, para rasul, para wali, atau orang awam. Nah, itu orang awam dapat nikmat surga tiap hari. Bininya banyak, laki-laki ini bininya banyak. Dan diberikan Allah kemampuan melakukan hubungan spesial itu 100 kali laki-laki biasa. Perempuan juga begitu. Gak capek-capek. Tapi bosan juga kan. Tanya yang udah menikah tuh. Bosan loh. Bosan. Mereka kemudian bertanya, ada nggak yang lebih nikmat dari ini?
Ada. Memandang kepada yang memberikan semua ini. Baru mandang loh. Makanya antum kalau kita seseorang, ketemu dia dari jauh sudah enak. Deg, 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 deg. Apalagi kalau bisa ya memegangnya, bisa memeluknya, waduh. Ya. Ya, semoga kita termasuk yang bermajelis di hadirat Allah dan juga diberikan surga pasti. Jadi kalau sudah bermajelis di sana pasti dapat surga syahwat. Tapi yang surga syahwat belum tentu dapat yang surga ini. Jadi udah kelihatan nih, ma'rifatnya kemana nih? Ma'rifat jannah atau ma'rifat rabbil jannah? Ya, ma'rifat surga atau ma'rifat yang punya surga? Yang punya surga. Untuk apa kita kenal surga? Biar semangat beramal. Untuk apa kita mengenal yang punya surga? Biar semangat berilmu. Itu bedanya. Harus balance, ya. Banyak orang beramal di dunia untuk dunianya. Ini yang kita ceritain tadi. Maka ketika mereka masuk nanti ke dunia akhirat, mereka bingung. Kok nggak satu pun masuk ke daftar sijil amalnya? Kenapa? Dulu dia baca wirid, la ilaha illallah biar sakti. Baca ya hayyu qayyum biar sakti. Baca sholawat biar banyak fulusnya. Ya. Habib Seghafi Mahdi kan nguji muridnya dengan sholawat Sajaratun Nukut ya. Bener? Bener Ramli? Ya, itu ujian untuk murid tuh. Si murid nanti ngarepin si nukut fulus dengan sholawat itu atau berharap kepada Allah. Ya, dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti semua orang akan menyesal kalau karena doanya dikabulkan. Kenapa? Coba kalau doaku dikabulkan semuanya di surga. Itu. Semuanya, termasuk saya, termasuk antum. Semua wali kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Masih pengen dikabulkan di dunia? Ya, fadhal. Mas siapa nih? Amri. Mas Amri. Pertama. Bukan mualaf kan? Ya, bagaimana kalau yang kadang saya sendiri suka suka dalam keadaan sulit gitu ya, suka meminta dengan wasilah amal soleh seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang 3 bukan yang 7. Kan ada Ashabul Kahfi yang 3, ada yang 7. Itu beda tuh. Apakah itu termasuk yang tidak dapat jatah artinya karena sebenarnya amal soleh itu sudah ditulis sendiri? Tuh, pertanyaan bagus nih. Kita kepepet nih, terus berwirid supaya dapat sesuatu di dunia. Nanti di akhirat gimana? Ya kosong, nggak ada. Nggak ada sama sekali, karena Allah kan memandang kolbunya. Oleh karena itu 2 rakaat orang yang arif billah lebih afdal daripada 1000 rakaat muhibbud dunia. Itulah kata Ibnu Athaillah menjelaskan hadis tentang zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan cinta kamu. Apa kata Ibnu Athaillah? Ya, maqalla amalun baraza an qalbin zahidin. Tidaklah pernah amal itu dipandang sedikit oleh Allah meski jika dia bersumber dari kolbu yang zahid. Zuhud terbagi 3. Coba dihafalin. Zuhud anid dunia. Nah, zuhud anid dunia itu dia beramal bukan karena ingin sukses di dunia. Tapi untuk apa? Sukses di akhirat. Ini namanya az-zahid anid dunia. Di kolbu loh, bukan di pakaian. Jadi antum boleh kaya, antum boleh punya mobil bagus, boleh punya istri cantik, boleh punya rumah banyak. Tapi kolbunya masuk ke dunia ke situ. Kalau mobilnya masuk kan repot tuh, berat. Mobil berat ya. Biar kita dibawa mobil, jangan kita yang dibawa mobil. Jangan kita yang membawa mobil ya. Capek. Apalagi kalau udah pindah alam, waduh repot. Imigrasi malaikat mungkar nakirnya repot. Dan tanya-tanyain semua. Ada yang kedua, yang sudah separuh-separuh wali nih. Zahid anid dunia, berarti dia ngapain? Dia zahid anid dunia wal akhirah. Yang kedua. Makanya tingkatan kolbu yang kedua.
Jadi dia nggak mau dunia, juga nggak mau, dia nggak bertujuan akhirat, bukan nolak akhirat, tapi dia nggak menginginkan akhirat. Siapa yang dia inginkan? Dia ingin berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut az-zuhdu fi zuhud. Jika dia menemukan jalan kepada Allah, naiklah dia dari zahid menjadi arif. Dari orang yang zuhud menjadi orang yang arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Nah, gimana caranya? Pertama, bermakrifat, yang kedua riyadhah zikir. Didorong nama-nama selain Allah itu dari kolbu. Dikeluarkan dari kolbu kita, dari pikiran kita keluarin. Itu caranya. Ya. Nah, itu gunanya latihan. Jadi kalau yang sudah dapat talqin zikir, jadi sudah talqin kan? Nah, itu zikir Allahnya dibaca di dalam. Itu ngefek pasti. Nggak akan diganggu oleh apapun. Karena bismillahilladzi la yadurru ma'as ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Kalau sudah bersama nama Allah, tidak ada yang boleh ganggu. Kalau dia mengganggu berarti kazib di dalamnya. Berarti belum masuk namanya. Ini yang kata Nabi. Ada seseorang datang kepada beliau sakit perut. Apa kata Nabi? Berikan dia madu. Udah 3 kali datang masih sakit perut. Apa kata Nabi? Si madu benar menyembuhkan, tapi perut saudaramu itu bohong. Dia bukan sakit perut biasa. Dia sakit perut yang lain. Bukan sakit perut biasa. Mungkin ada radang kayak apa, maka disarankan dia berobat yang lain. Jadi orang di masa Rasulullah macam-macam mengadu ke beliau. Dulu kadang jadi dokter, kadang jadi korukyah, kadang jadi panglima, kadang jadi presiden. Ngelakonnya dahsyat Rasulullah. Nggak sanggup kita jadi rasul. Ya, nggak sanggup kita jadi wali aja repot. Ya. Antum yang 3 ya, kebuka itu buat yang 3 itu jadi yang bertawassul dengan amal solehnya, hadis Imam Muslim, hadisnya 2 halaman itu. Dinukil juga oleh Imam Nawawi di kitab Taubah, bab Taubah. Takwa ya, takwa apa tobat? Saya ingat saya Taubah bagian akhir. Ya dulu awal-awal sih kita ngafalin itu. Sempat hafal sih itu 2 halaman itu apa? Ya tahu kita belum tua-tua amat tapi hafalan itu udah kena micin kali ya. Nyalain micin. Kitanya yang bodoh kok ngelain micin. Apa lagi? Mustahid. Di Musa kelas? Ada lagi, Pak? Masya Allah, itu benar. Oke, Mas Eri ya, sorry. Mas Eri pertama kali di sini. Saya sedikit curhat. Ya, jadi selama saya bertahun-tahun itu saya rasakan nggak pernah namanya sholat khusyuk. Akhirnya berefek pada amal sehari-hari. Kalau mudah emosi, kadang emosi marah sama anak-anak istri, kemudian nangis lagi, sadar kemudian emosi lagi. Jadi ketika sholat nangis, jadi efeknya itu jadi suka marahnya kontrol. Kadang-kadang khusyuk, cuma pertengahan sholat bilang lagi khusyuknya. Bagaimana itu? Sholat kita kalau nggak khusyuk, kan sholat itu kan lillah, wajjahtu wajhiya lillah. Kalau kita nggak khusyuk berarti li nafsi, itu diri kita sendiri, bayar utang. Emosi nggak emosi itu masalahnya bukan di sholat khusyuk atau tidak khusyuk. Itu bisa jadi karena pola berpikir, pola makan, atau kelapangan kolbu. Gitu. Nah, barangkali ini karena kelapangan kolbunya belum. Karena mungkin belum berlatih nama Allah. Ya, maka Nabi itu meriwayatkan dari Allah, ma wasi'ani ardi wala samai. Inna ma wasi'ani qalbu abdil mu'min. Hadis ini dhaif menurut ahli hadis. Tapi setelah dicek maknanya sama. Allah yang zuru ila qulubikum, sama kan dengan hadis yang sahih. Allah memandang ke kolbu. Jadi yang lain tuh tidak bisa menerima pandangan Allah. Nggak ada yang sanggup, cuma kolbu yang sanggup. Nah, apa tandanya Allah memandang kita dengan rahmat? Kita ingat Allah. Antum kalau ingat Allah berani nggak marah-marah? Nggak berani. Nah, lalu salawat kepada Nabi. 2 itu aja. Jadi apapun masalah, itu cuma 2 aja, zikir, salawat.
Kalau soal ini zikirnya apa? Ya Hayyu Qayyum aja dulu ya. Hayyu Qayyum itu melapangin semua. Hayyu Qayyum, apa wae beban hilang. Insyaallah ya. Karena secara makharijul huruf ha itu mengeluarkan itu dahsyat. Jadi yang terpendam di paru. Jadi kalau kita napas haknya berat. Tapi kalau hak berat itu dikecil jadi hak kecil. Nah, maka hayyu itu ada hayat di dalamnya. Maka disebutlah kita nih berhayat, punya hayat, punya kehidupan karena hadiah dari Allah yang hayyu. Jadi kita ini sebenarnya dapat hadiah dari Allah yang punya hayat. Nah, melalui apa? Melalui nafakh, tiupan. Akan banyak yang nanya tuh, nanti kok di hadisnya bukan Imam Mahdi yang membunuh Dajjal, tapi siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa. Nah, maka antum coba back, kenapa Nabi Isa dikonspirasikan untuk dibunuh umurnya padahal baru 33? Kenapa? Karena ada yang tahu takdirnya. Siapa itu? Samiri yang kemudian nyamar jadi Yudas Iskariot itu nyamar. Jadi emang nyamar deh. Dia bisa nyamar jadi Yudas Iskariot, pengikut yang berkhianat. Kenapa? Dia diberi izin Allah mengetahui takdirnya yang bunuh nanti siapa? Isa. Maka mumpung belum kejadian dibunuh sekarang aja gitu. Makanya Allah selamatkan Nabi Isa, diangkat. Ini mutawaffika wa rafi'uka. Aku yang menyempurnakanmu, bukan berarti wafat istilahnya. Diangkatlah ke langit. Ketemulah Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Waktu Mi'raj ketemu di langit mana? Satu, dua ya. Satu Nabi Adam, dua Nabi saya di situ udah sekarang. Jadi kalau ada orang ngaku udah nyantri di langit, tanya aja deh ketemu Nabi Isa nggak disombong. Ya, pasti ketemu. Kira-kira begitu ya. Jadi zikirnya apa ya? Nah, Nabi Isa itu lahirnya, proses penciptaannya unik gak? Gimana uniknya? Gak ada bapaknya. Makanya Sayyidatuna Maryam ketika melihat ada laki-laki masuk, ternyata itu Jibril kan? A'udzubillahi minka. Ya, itu di hadisnya. Kalau di Quran ini kan ada lagi ya. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Rahman dari engkau. Kira-kira tergoda nggak sih Maryam? Kira-kira gimana? Habis itu dialog nggak mereka? Dialog. Nah, disitulah kemudian muncul syahwat, tapi bukan yang kotor. Dengan itulah lahir Nabi Isa. Maka kata si malaikat ini, saya memberi kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan mengandung seorang anak yang nanti disebut Ruhullah. Dengan zahirnya Nabi Isa itu, tapi pada hakikatnya siapa yang meniupkan? Allah dengan kunnya. Karena beliau itu tiupan Allah, maka beliau ketika hidup bisa kan ngambil tanah terus tiup. Itu rahasianya. Kalau secara hitungan-hitungan orang biologis itu kan di UIN dulu banyak tuh yang debat, dosen-dosen. Sampai ada dosen yang ngotot bilang, sebenarnya bukan bin Maryam, bin Jibril gitu. Waduh, pusing juga kita dengerin dia diskusi ya. Tapi secara ini pendekatan Ibnu Arabi di bab Isawiyah, nanti Fususul Hikam, itu ketemu. Dia tidak mengatakan itu, tapi kesannya ke sana. Karena Maryam melihat kegagahan Jibril, kesucian Jibril, Maryam hanya mau sama orang suci. Maka Allah buatlah dia tertarik tapi tidak melakukan hubungan badan. Disitulah kemudian Allah ciptakan murni, perempuan yang murni. Nah, kalau Samiri anaknya siapa? Baru nyambung ntar antum tuh. Samiri kan namanya Musa bin Syamun ya. Musa juga dia. Ada Musa bin Imran, ada Musa bin Syamun. Ini Musa Wardi bin
Ja'far Syarif. Ja'far Syarif. Beda. Karena dia dari negeri Samara, bapak ibunya kan mandul. Mandul bapaknya. Berdoa, tapi bukan kepada Allah. Berdoa bersekutu dengan iblis. Berdoa di rumah berhala. Maka dibisikkan oleh iblis supaya mereka melakukan hubungan badan di situ. Maka di saat itu iblis lah meminjam badannya, kan orang kalau nggak berdoa itu kan iblis ikut, ya kan? Antum kalau nikah loh, kalau nggak baca doa udah ikut dia. Maka anak itu secara zahir betul bin bapaknya Samun, tapi secara batinnya siapa? Bin Azazil. Bin Azazil itu anaknya iblis itu. Sebagaimana Nabi Isa, walaupun nggak disebut bin Jibril, tapi dia ada karena datangnya Jibril. Setara nggak kira-kira? Satu Azazil, satu Jibril. Satu nasab rohaninya ke Jibril, satu nasab rohaninya ke Azazil, nama lain dari iblis. Maka mereka tuh yang bertarung, Bar. Itu ya. Gimana? Bukan cocok logi, itu ilmunya bukan ilmu baru. Nanti saya bawain kitabnya, Ususul Hikam. Kitab itu sering difitnah oleh orang-orang yang tidak paham. Ya. Kita lagi-lagi mengatakan banyak yang zolim kepada Ibnu Arabi, khususnya orang-orang yang nggak mengerti beliau lah. Setelah kita teliti, ternyata dia Imam Ahlus Sunnah, Waliullah Kabir, sangat luar biasa. Ya. Baca apa nih kita Musa? Masa. Udahlah, itu udah sama isinya ke belakang. Soful Muhib. Ya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum al-muttasil ila Imam Al-Izzuddin Ibn Abi Salam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikum wa bi'ulumikum fid dharain amin. Qala faslun awsaful muhibbi wa'lam anna al-mahbuba abadan yuslabu bilatafatin khasiyatin mahabbatuhu wa yujzabu ajza'uha ilaihi biquwwati sultanihi alaihi kama annal maghnatisa ta'allaqat bihi ajza'ul hadidi wanjazaba ilaihi bidzatihi. Satu fasal mengenai sifat-sifat muhib. Ketahuilah bahwasanya al-mahbub yang dicintai selama-lamanya ditanggalkan dengan adanya suatu kelembutan yang istimewa. Jadi boleh dibaca mudhaf bila tafati khasiyati mahabbatihi, boleh bila tafati khasiyatin boleh ya. Ditanggalkan cintanya, ditanggalkan dengan kelembutan yang istimewa. Atau di sini yasluba mahabbatahu bila tafatin khasiyatin. Itu yang lebih pas. Ditanggalkan mahabbahnya dengan kelembutan yang istimewa dari Allah SWT. Ditanggalkan ke mahabbahnya dengan adanya kelembutan istimewa dari Allah SWT. Dan ditarik bagian-bagian mahabbah itu kepadanya dengan ada suatu kekuatan sultannya Allah atasnya. Sebagaimana magnet bergantungan kepadanya bagian-bagian dari besi dan tertarik kepadanya zat besi itu. Fahuwa yaduru ma'ahu haitsu madara. Maka besi-besi itu berputar bersama magnet itu di mana magnet itu berputar. Wa wanjazaba ilaihi haitsu masara. Dan tertarik besi-besi itu tertarik kepada magnet itu kalau magnet itu berjalan. Famin awsafil muhibbi al-mailud daimu bil qalbi al-haimi wa mukhalafatul laimi.
Maka di antara sifat-sifat dari muhib itu adalah kecenderungan yang terus-menerus di dalam hati. Haim itu kan arti aslinya yang mementingkan. Kita artikan yang hangat. Qalbu yang hangat, serta menyalahi al-laim yang mencaci. Wa qultu fi ma'na dzalika. Nah ini Badrul Tamam yang baca ini, ayyuhal asyiku fadal. Yang jago nih. Kiai Ali Mustafa kan ngasih gelar Ustaz Badrul Tamam dengan asy-syair. Ya, saya tambahin al-muhaddis asy-syair. Ya fadal. Ya fadal. وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت في معنى ذلك من بحر الرمل فاعلات فاعلات فاعلات. langsung tahu deh kan. العاشق معنى حسننا مهرنا غال لمن يخطبنا. Wahai orang yang rindu akan makna keindahan kami, rahasia keindahan kami. Mahruna ghalin liman yakhtubuna. Mahar kami itu mahal bagi orang yang menginginkannya. Meminang kami ya. Meminangnya. Jasadun mubniyun wuruhun fil ana. Yaitu maharnya berupa anggota tubuh yang lakuh, wuruhun fil ana, dan ruh yang begitu tinggi. Ana kecapean, capek. Wajunufun la tadukul wasana, dan mata yang tidak merasakan tidur, enaknya tidur. Wa fuadun laisa fihi ghayruna fa idza ma syi'ta addil thaman, dan hati yang di dalamnya tidak ada selain kami, dan jika engkau menginginkan addil thamana, bayarlah harga. Masya uang harganya ya. Fafna in syi'ta fana'an sarmada, maka fanalah jika engkau menginginkan dengan fana yang selamanya. Fal fana yudni ila dzakal fina, karena fana itulah yang mendekatkan kepada hal tersebut. Wa la'in na'lain in jikta ila dzalikal hayy fihi husna, lepaslah kedua, tanggalkanlah kedua sandalnya. In jikta ila dzalikal hayy fa fihi husna, jika engkau datang kepadanya, kepada tempat tersebut, fa fihi husna, maka di situlah kekudusan kami. Wa 'anil kaunaini kun munqadi'a wa azil ma bainana min bainina, dan dari kedua kaun kun munqadi'a, lepaskanlah, wa azil ma bainana min bainina, dan hilangkanlah apa yang ada di antara kita dari kita. Wa idza ma qila man tahwa, dan jika dikatakan kepadamu siapa yang kau cintai, faqul, maka katakanlah ana man ahwa wa man ahwa ana. Masya Allah. Akulah yang berkehendak, akulah yang berkeinginan, dan siapa yang berkeinginan itu adalah aku. Ya. Ini bagi muhaqqiqnya dianggap syatahat sufi. Coba antum lihat ta'liq di bawah. Gak tahu kalau cetakannya itu ada nggak ta'liq begitu. Ini gak sopan juga nih si mu'alliq ini. Hadhihi syatahat yarfuduha kibaru aimatus sufi. Ini syatahat nyeleneh yang ditolak oleh petinggi sufi. Enggak ditolak kok, yang mengerti nggak nolak. Nah, ini berbicara tentang suhud yang ketiga tadi, al-arif. Intinya ada di bagian 3 baris terakhir. Wa khla'an 'alain in ji'ta ilayya dzalikal hayfa fihi kudusuna. Tanggalkanlah sendalmu, doktormu, habibmu, ustadzmu, kemusidanmu, apalagi torikotmu, tanggalin semua, karena di situ semua ada hijab. Sedangkan hadratullah itu muqaddas, nggak ada itu lagi. Jadi hijabnya mursyid, kemursidannya. Hijab orang alim, ilmunya. Tapi kalau si alim ini dia tahu bahwa ilmunya ini ada yang di atasnya, maka dia akan tanggalkan ilmu-ilmu itu. Dia dapatlah ilmu yang lebih tinggi lagi. Antum mengaku saya udah ngaji sekian tahun, tanggalkan rasa itu. Saya kan NU, saya kan Muhammadiyah, saya kan Salafi, saya kan Sufi. Tanggalin itu, embel-embel itu yang disebut wakhla'an alain. Na'lain, terus belakangnya apa? Wa anil kaunain. Kaun itu ya zahir batin, dunia akhirat. Baru dia akan mendapatkan cinta
Allah wa'azil ma bainana min bainina. Ya. Atau kalau di sini min baitina. Wa idza ma qila man tahwa. Jadi sebenarnya siapa sih yang berkehendak? Nah, ini makom la haula wala quwata illa billah. Inilah yang disebut di paragraf pertama. Allah itu ibarat. Ini ibarat contoh biar paham aja. Apa ibaratnya di situ? Magnetis. Itu kan bahasa Yunani kuno. Magnet. Kalau di kampung saya dulu besi berani. Besi berani gitu. Gak tau kalau di tempat antum mungkin lain lagi namanya ya. Sama nggak? Sama. Kok menjadi sekarang jadi magnet gitu ya? Nah, berarti kita udah kembali ke bahasa aslinya. Bahasa sono. Magnetis. Nah, magnetis ini kalau ada logam besi di sekelilingnya, ketarik nggak? Tapi kalau aluminium ketarik nggak? Nah, ini istilah kawan saya di majelis yang lain. Kalau kaleng-kaleng mah lewat katanya. Itu maksudnya. Tapi kalau benar ini adalah logam besi, logam mulia, logam yang bermanfaat, pasti dia ketarik. Kalau kuningan ketarik nggak? Enggak. Kalau emas, dia yang menarik atau dia yang tertarik, yang ditarik? Dia yang menarik. Tapi kalau logam besi, dia yang ditarik. Nah, antum emas atau besi? Atau aluminium? Jangan-jangan aluminium nih. Ditarik-tarik, gak tarik-tarik. Tapi semoga dengan kita mau ngaji kitab-kitab seperti ini yang sudah dibidah-bidahin oleh orang-orang, yang sudah dianggap sesat oleh orang-orang yang gak mengerti. Barang mahal pasti dibilang jelek oleh orang yang gak ngerti, benar gak? Ya, rata-rata begitu. Seperti dulu Nabi Muhammad dibuang oleh orang Mekah, mereka nggak tahu itu berlian yang tiada tara. Nabi Muhammad SAW. Ya, diambil oleh orang Madinah. Orang Madinah tahu. Orang Madinah udah sering dengar cerita dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, Nasrani sekitar itu. Ketemulah ciri-cirinya di ahli Mekah, langsung naik Bai'ah Aqabah. Ingat kan cerita Bai'ah Aqabah? Bai'at kedua, pertama dan kedua. Sebelum itu ada bai'at. Maka sebenarnya nanti kalau Al-Mahdi itu muncul, itu dia pasti untuk orang yang dekatnya dia bai'at. Tergelombang berikut, sampai kemudian futuh Mekah. Maka bedalah orang yang membai'atnya sebelum futuh Mekah dengan setelah futuh Mekah. Setelah futuh Mekah baru beliau nanti dibai'at oleh semua orang di dunia yang ingin berjalan bersama beliau. Jadi bai'at di Mekah itu bai'at puncak. Orang lupa. Datang ke Mekah, kan ada videonya tuh. Orang Indonesia lagi malu-maluin. Datang ke Mekah, antara di belakang makom Ibrahim itu, ya kan palsu kan jadinya. Dan dia dibaiatnya antara makom dan rukun Yamani, gitu di hadisnya. Jadi itu beliau dibaiatnya setelah nanti sudah ada futuhat dulu di mana-mana. Baru nih futuh Makkah. Gitu urutannya seperti itu. Bisa dipahami ya. Ya. Jadi ya bukan berarti langsung nanti diawali di Mekah dulu, enggak, nanti itu puncaknya. Nanti kalau sudah dibaiat di Mekah akan semua yang berduyun-duyun dari manapun di dunia yang mereka ada tasdik kolbunya yang tidak terperdaya oleh Dajjal, nanti dia akan terus semuanya baiat ke sana. Mekah itu tiba-tiba menjadi luas saja. Ya, semi padang mahsyar lah. Wallahu alam. Kita belum menyaksikan, kita cuma dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Ibn Arabi diperjalankan ruhnya, maka beliau nulis kitab namanya Unaqa Mughrib. Cari kitabnya, Unaqa Mughrib. Coba bahasanya bahasa yang saya jelaskan tadi itu. Ada Bani Alam, tapi nggak lengkap di situ ya. Yang lengkap kan oleh Imam Mahdi. Ada orang yang murni, Bani Ruh, apa gitu ada di situ. Nanti kemudian dia membahas tentang Khatmul Auliya, Al-Mahdi dan Sayyidina Isa. Dia bahas semua di situ. Saya lupa tadi mau bawa. Kayaknya bukan jodoh antum. Karena fususul hikam, bukan hikam ya. Hikam natoilah. Kalau fusus itu kayak Ibn Arabi. Itu rahasia-rahasia banyak di sana. Karena ini barang rahasia. Dianggap oleh orang nggak mengerti rahasia sebagai
khurafat, khayalan sufi. Ya bagi mereka nyata, kita aja nggak ngerti. Ya. Coba antum lihat, waktu masih kecil senangnya nonton kartun ya. Satria baju hitam, tuh ketahuan kan umurnya tuh. Ultraman, anak sekarang mana kenal, anak sekarang maunya yang petak-petak gitu loh, Minecraft. Coba antum style di rumahnya, TV-nya, dialog, bosan anak-anak. Padahal kita menikmati dialog itu, bener gak? Kenapa? Karena strata berpikir makrifatnya berbeda. Yang paling lucu apa? Habib Quraisy Shihab menjelaskan tafsir. Itu jamaah-jamaah awam tuh gak ngerti. Ini Pak Quraisy ngomong apa ini? Padahal tafsir dia jauh lebih keren lah daripada pengajian ustadz-ustadz yang lain. Ya kan? Gak ada apa-apanya sama tafsir saya. Ya, beliau emang mufassir, emang alamahnya di situ. Kalau kita alamahnya di situ. Nah, teman-teman yang bukan Allah, ini bukanlah syatahah. Ini kalam perindu. Nah, dalam bab cinta, apapun kalam-kalam gombal boleh dilakukan. Tapi ini tidak boleh dihukumi hukum i'tiqadi. Nah, inilah dialog saya dulu dengan Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Waktu beliau mengkritisi Imam Besar Istiqlal yang ada setelah beliau, Kiai Nasaruddin Umar. Ini kok ngomong wahdatul wujud ittihad dulu ya? Maka saya masuk sedikit. Saya jarang-jarang masuk ke kalam beliau karena bagi saya itu su'ul adab. Tapi karena ini urgent, saya katakan afwan Ustazi, inda ahli sunnah idza kana al-kalam yata'allaq fi bab al-hukm fal hulul wal ittihad wal wahdatul wujud laysa bikafir. Jadi kalau dalam bab cinta, bukan di bab akidah, maka ungkapan hulul ittihad dan wahdatul wujud itu boleh, karena ungkapan cinta itu cuma ungkapan gombal, rindunya orang yang rindu, tapi tidak boleh diyakini. Nah, ini perbedaan kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan al-ilmu indahu i'tiqad. Jadi Mu'tazilah itu punya definisi, ilmu kalam itu i'tiqad, antum meyakininya. Kalau Ahlussunnah enggak. Tidak semua ilmu, tidak semua kalam yang kita kalamkan itu akidah kita. Bisa bedain? Boleh nggak kita bilang ke kekasih kita, engkau belahan hatiku? Secara ilmu akidah itu antum sudah kufur. Belahan hati, ya belah dua dong hatinya. Gimana tuh? Engkaulah apa lagi? Hidup dan matiku. Nafasku, itu ittihad beneran itu. Engkaulah nafasku. Secara ilmu akidah itu udah bagian dari reinkarnasi, nggak boleh itu. Secara ilmu akidah, maka kalam itu nggak boleh dipahami di luar batas horizonnya. Ini horizonnya apa nih? Bab cinta, pahami dengan sastra. Ini horizonnya akidah, akidah benar, salah, sesat, tidak sesat. Itu yang mana nih? Ya, jadi gombal-gombal dikit boleh lah ya. Senang nggak mbak ini digombalin ya? Senang. Gombal itu kan cinta apa pujian. Cowok-cowok juga senang digombalin, padahal nggak begitu aslinya. Engkau adalah manusia paling ganteng yang aku tahu. PRET. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, salawat kita. Salawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa jilaiha wa qutil arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ثم أعلم أن من أراد كشف هذا السر الخفي والكشف الجلي فليتدبر قوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه عز وجل. Jadi siapa yang ingin paham kaitan tadi, magnet itu menarik logam-logam yang asli logam di depannya, besi-besi yang ada di depannya, sekelilingnya, kemanapun. Ini coba ambil magnet itu, kita arahin kemana, ngikut nggak? Nah, ini yang disebut al-arwah junudun. Jika magnet itu adalah Rasulullah
yang membawa inti mahabbahnya kepada Allah, kemanapun orang akan ikutin beliau. Gitu. Dimanapun ilmu itu pasti antum kejar. Ini jauh-jauh dari kalender kan. Itu ngejar itu sebenarnya kita. Mau ngapain lagi kita kalau bukan mau cari itu? Jadi biarlah badan ini cari kenikmatan dunia kerja, untung kerja. Untuk keperluan rumah tangga, keperluan sehari-hari. Tapi untuk keperluan rohani kita juga harus cari. Harus wajib. Jadi bukan fardu kifayah. Ma'rifatullah itu awaluddin. Ya kan? Awalnya agama mengenal Allah. Jadi jangan main-main di sini. Taib. Apa kata Nabi? Jika ingin paham rahasia yang tersembunyi ini, lalu kasyaf yang terbuka ini, maka pahamilah hadis berikut ini ya. La yazalu abdi, kata Allah Ta'ala, hadis kursi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasa bertaqarrub. Nah, taqarrub ini usaha bermakrifat. Ilayya bin nawafil, kepadaku dengan nawafil. Nawafil ini terbagi dua. Nawafilnya nafs dengar riyadhah, latihan, sholat kah, baca Quran atau zikir, itu nafil. Ada nafilnya qalbu, menyebut nama Allah, Asmaul Husna. Ada nawafilnya ruh, yaitu usaha mencari Allah SWT. Nafil artinya tambahan. Ya. Fa'idha hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Hatta uhibbahu. Ini kalam ini berdasarkan makhluk ya, bukan berdasarkan Allah. Allah kan dari dulu konstan, tidak berubah-ubah. Fa'idha ahbabtuhu kuntu zahu sam'an wa basaran wa fu'adan. Nah, ini riwayat sebenarnya versi Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Tapi beliau menggunakan itu ya, Imam Izzuddin menggunakan itu. Ketika apabila aku jatuh cinta kepadanya, aku ganti sifatnya. Ini terjemahan versi kita ya. Kalau versi biasa apa? Apabila aku telah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya. Itu terjemahan biasa. Kita pakai terjemahan yang lebih jelas. Apabila aku mencintainya, aku gantilah sifatnya. Maka, sifat dalam bahasa Arab itu bukan sifat bahasa Indonesia. Sifat bahasa Arab itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7. Sama basar, pendengaran. Kalau antum mampu mendengar, maka dalam bahasa Arab disebut antum samia. Kemampuannya disebut sama. Ini yang disebut sifat bahasa Arab. Bisa bedain? Baik. Melihat. Melihat itu kemampuan, itu sifat dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kata kerja. Beda kan? Nah, jadi dua kata yang sama tapi definisinya berbeda. Tolong jangan salah tafsir, salah terjemah. Sifat itu artinya adalah kemampuan. Jadi kalau kita terjemahin lebih lagi, aku gantilah, aku upgrade kemampuannya. Jika dia mendengar, dia tidak lagi mendengar dengan kemampuannya yang terlimit, yang terbatas. Dia mendengar dengan pendengaranku. Lihat Sayyidina Umar. Dia melihat dan mendengar panglima yang dia kirim, namanya Syariah. Syariah juga sebutan untuk pasukan yang tidak ada khalifah di situ atau rasul di situ. Dan dia berteriak, lagi khutbah di Madinah. Ya Syariah al-Jabal. Wahai panglima Syariah, naiklah ke atas gunung. Pakai mata apa dia lihat dia lagi di gunung? Pakai suara apa dia bisa mendengar di Syariah? Sayyidina Umar, Nabi sudah katakan dia muhaddatsun. Dia yang dapat kabar gaib. Jadi kabar gaib itu teman-teman tidak hanya khusus bagi Nabi, juga untuk para wali. Ini sahabat Umar dapat kemampuan itu. Ya. Nah, orang-orang di luar sana, termasuk kita mungkin salah niat. Kita pengen kekuatan gaibnya Umar. Padahal Umar dapat begitu dengan apa? Mahabbah. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, setelah cinta kepada diriku, aku paling cinta engkau. Apa kata Nabi? Belum Umar. Kalau ente belum cinta, aku melebihi dirimu, engkau belum disebut pencinta. Maka dia riset semua cintanya ke dalam dirinya. Dia katakan, sejak hari ini wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Baru Nabi tersenyum. Semenjak saat itulah sifatnya berganti. Maka antum cintailah Rasulullah, cintailah pewaris Rasulullah,
nanti sifatnya akan berganti, kemampuannya akan berganti. Kemampuan mendengarnya lebih halus, kemampuan melihatnya lebih tajam. Ini yang disebut basirah. Basornya jadi basirah, gitu. Kalau kita mah mata ya paling ke tembok ini udah lewat, udah nggak bisa tembus. Telinga ya jauh dikit 10 meter udah nggak denger, udah kayak budek kita ya. Tapi kalau telinga yang itu sudah dapat samanya Allah, bisa kemana-mana pendengarannya. Nah inilah yang dikasih oleh Allah kepada tentara-tentara akhir zaman. Yang nanti mereka bisa mendengarkan pohon-pohon berbicara, meneriakkan di sini Yahudi, ya kan? Yang sering kita cerita, kita ulang-ulang supaya antum connect dengan hadis ini. Mulai paham kenapa hadis ini ada. Ya, ini senjata, ini boleh disebut perangkatnya tentara-tentara yang kualitas rohaninya adalah wali Allah. Ahlul Badar itu 313, kok bisa ngalahin ribuan orang? Riwayatnya kan seribuannya, itu lebih loh. Itu litaksir aja orang Arab ngomong, wah 1000 gitu, padahal lebih. 313, kita nggak tahu. Mereka bawa senjata yang canggih untuk zaman itu, karena mereka baru pulang dari Rum kan. Bawa senjata yang canggih, kalah. Kalau kita dibuka mata kita saat itu, mungkin kita melihat orang terbang, ada yang mukul tapi kenanya 3 gitu. Yang mirip-mirip kayak film-film Cino itu ya. Seru juga nonton film-film Cina yang sakti-sakti itu. Ya, imajinasi kita ke sana gitu. Wallahu. Dulu saya dikabarin oleh salah satu khadamnya Abah Anom. Abah Anom kan dulu kan kalau TV itu beda kamar, tapi kan apa namanya paralel ya. Remote-nya sama beliau. Tapi TV-nya ada 2, dalam ada luar. Beliau katanya suka dulu nonton nyetel film kungfu. Ya, disetel tuh film kungfu. Ya menarik sih ya. Pukul 1 jatuhnya 7 gitu. Fafahimna min dhalik anna alaqata wuslatil mahabbati lamma tasalat biha latafatu wuslatil mahbubiyyah wastamsaka bi'urwatin hatta ahabbahu qawiya sultanul mahbubiyyah ala sultanil mahabbah fa'afnahu an dhatihi wa nafahu an sifatihi. Jadi kalau cinta Allah itu, kelembutan cinta Allah telah merasuki sang hamba pencinta itu, maka akan bertambah kuat tuh kemampuannya, sultannya, namanya sultan di situ. Sultanul mahbubiyah ala sultanil mahabbah, sehingga dia nanti menjadi fana terhadap dirinya. Nah, ini yang dikatakan nyambunglah dengan Khatmul Auliya tadi, laha an kulli syai'in siwallah. Dia lupa, lalai, tidak lagi tertarik melihat segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ngisyarat ke langit bukan berarti tempat ya. Ini hanya menunjukkan keagungan tinggi. Baik. Maka disebutkan sini tabaddalat sifat bis sifat. Nah, persis. Ini kitab jujur saya sebenarnya belum membacanya utuh. Tapi kita kalau baca Al-Fatihah sebelum membaca, itu koneksinya kuat. Disebut muallimi rohani atau muhadasa. Ya, banyak yang saya udah lupa. Dulu kena kita baca. Nah, tapi kok isinya sama semua. Apa yang kita kalamkan, kita fahamkan sebelum itu sama. Karena ini yang disebut qalbun wahid. Karena sudah satu frekuensi, yang dikalamkan sama. Apa kata beliau? Tabaddalat. Sifat si pencinta itu diganti dengan sifat yang dicintai. Tapi pertanyaannya, ana man ahwa wa man ahwahana. Apakah engkau wahai hamba yang mencintaiku, atau aku yang cinta kepadamu lalu engkau tertarik kepadaku? Manakah yang benar? Kita yang cinta Allah, atau Allah itu cinta kita, kita ditarik oleh Allah? Yang benar yang mana? Coba antum lihat doa ini. Allahumma rizukni hubbaka. Ya Allah, berilah aku rezeki. Rezeki namanya. Rezeki apa? Rezeki cintamu. Berarti cinta itu diberi atau kita yang bikin? Kita diberi. Nah, inilah maksudnya. Apakah ini syatahat? Jadi mohon maaf, bukan berarti orang ini kan yang nulis, yang mentahqiq orang Arab nih, kasih ta'liq. Belum tentu dia orang Arab, dia ngerti isinya.
Kalau dia nggak mentalakikan kitab ini, isi kitabnya dari orang yang bersanad, ya dia di sini aja dia ada kekeliruan mengatakan Thariqat Naqsyabandi padahal Syazili. Ini di dalam ini ada kekeliruan beberapa. Ya insan. Tapi kita bersyukur, terima kasih wahai muhaqqiq, antum sudah menyajikan kitabnya untuk kita. Jadi tolong ya mohon maaf muhaqqiq, akhta'ta ya. Anda keliru. Ini bukan syatahat. Ini sesuai dengan hadis kuntu sama'ul ladzi yasma'u. Jika yang dimaksud wahdatul wujud itu benar. Jadi wahdatul wujud itu terbagi dua, ada yang batiniyun khayali hissi ya, kebatinan khayalan semata, falsafi aja dia, falsafah. Ada yang bukan, dia hakikiyun ya, mahal ya. Nah, ini yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Hadis ini dalilnya. Dan kita bersyukur ternyata Imam Bukhari naruh di Sahih Bukhari. Salah satu redaksi dari hadis ini. Ya, salah satu redaksinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sifat dia udah jadi sifat Allah. Bukan berarti sifat Allah masuk ke situ, bukan. Kita kan pada hakikatnya ada karena diadakan. Berarti kita berkait dengan iradah Allah. Apa iradah Allah? Kun. Kalau dalam akidah Maturidiyah Hanafiyah, itu kun itu takwin, itu sifat ma'ani yang ke-8. Tapi di Ahlussunnah Asy'ari ini beda istilah aja. Itu masuk ke bab iradah. Gimana dalam surah Yasin? Bagian akhir? Innama amruhu idza arada syai'an. Terus? Ayyaqula lahu kun. Bener antum ya. Masa enggak apel Yasin? Kalau Allah berkehendak, apa yang Allah katakan? Kun fayakun. Nah, disebut dengan sifat ma'ani takwin. Boleh nggak kita pinjam? Tapi di depannya apa? Arwada. Maka bagi Ahlussunnah Asy'ariyah, manhaj Asy'ari, takwin itu bagian dari iradah. Gitu, teh. Fabi yasma' wa bi yubsir. Ya. Ya kamal wujud bil wujud faja'at khalqul jar ala yadin fabi yasma' wa bi yubsir. Jadi wujudnya menjadi fana, maka yang baqa hanya wujud Allah. Bukanlah bermaksud wujud dia, wujud Allah. Ya, maka tidak boleh antum berzikir zatku, zat Allah. Enggak boleh. Sifatku, sifat Allah. Enggak boleh. Kecuali lagi mabuk. Saker. Orang saker kan rufi al-qalam, hukum diangkat. Dulu Syekh Syarif Hidayatullah, ya, beliau kan Syarif Hasani, itu mengajarkan itu ke murid-muridnya. Kalau lagi sakar muncul kalam itu, oleh dukun-dukun dijadiin mantra. Dan saya udah merhatiin siapa aja yang menggunakan itu matinya suul khotimah. Ada 2 orang tuh, ya, udah 2 orang itu matinya di WC, itu malaikat benturin kepalanya ke belakang, mati. Pertama saya udah ngetin, ada orangnya di kampung saya. Yang satu di sini, di Ciputat. Dulu waktu kita masih S2, kita kasih tahu, Bang, ini ilmu bahaya, ini ilmu setan, ilmu iblis. Hanya iblis yang mengatakan dirinya diri Allah. Wujud Allah, kecuali antum masuk ke bab mahabbah. Horizonnya sudah cinta. Berarti bab orang mabuk, ya Allah malah senang melihat orang begitu. Dalilnya apa, masih ingat yang orang kehilangan di padang pasir? Apa kata dia? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Hadis Sahih Muslim lah itu. Itu dalil boleh syatahat kalau lagi mabuk. Mabuk girang dia. Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Rabbu. Kebalik dia. Itu hadis Muslim loh. Nah, yang enggak paham rahasia ini, dia akan mengharamkan syatahat. Enggak, syatahat itu haram jika dia enggak sakar. Dia enggak lagi girang. Orang kegirangan kan lupa, ini akalnya hilang. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, inilah yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Beliau ini lagi girang, mabuk terus. Itu yang terjadi pada Al-Hallaj. Ya, kita nggak tahu lah tinggian mana beliau sama Sunan Kalijaga kan. Antara yang menghakimi Hallaj dengan yang Hallajnya kita nggak tahu. Muridnya Hallaj kan namanya Shibli. Shibli kemudian nggak menyebutkan sanad jadi Hallaj. Antum buka semua thariqat Shibli, pasti lewat siapa? Junaid.
nggak disebut dari halal. Karena ulama-ulama Ahlus Sunnah mencari aman. Padahal Halaj ini dapat dari Junaid dan muridnya Junaid, yaitu Halaj. Halaj murid Junaid tapi yang kemudian lepas kontrol. Ya kejadiannya sama, orang-orang mabuk ini, orang syariat akan nyerang dia. Dan itu perlu, ya, memang hukumnya sudah. Karena nanti yang kenanya mahkamahnya Al-Muhammadi, mahkamahnya Nabi. Nabi aja yang setinggi itu nggak pernah mabuk kan? Pernah nggak Nabi yang ngomong begitu? Ya Allah, engkaulah hambaku. Pernah nggak itu? Atau ya Allah, anta ana, ada nggak? Nggak ada. Ya, ada. Maka Junaid ketika udah meninggal, Junaid itu masih ada syatahatnya loh. Ketika meninggal, muridnya mimpi ketemu beliau. Kan dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, mimpi ketemu orang meninggal itu sahih dia. Apalagi ketemu Nabi. Ya, ketemu Nabi Isa, antum itu beneran Nabi Isa itu. Ya, kirim Fatihah lah terus untuk beliau. Ya, salam ke beliau kan. Apa pertanyaannya? Wahai Tuan Guru, apa kabarmu di sana? Baik. Apa yang paling berat di sana? Jawaban beliau apa? Syatahat. Syatahat kamilah yang membuat kami diadili. Saya baru paham sekarang. Baru paham hari ini. Kenapa? Jadi yang paling berat itu mahkamahnya adalah adabnya ke Nabi. Karena Nabi tidak pernah bersyatahat. Padahal ada nggak yang lebih tinggi dari Nabi? Nggak ada. Kalau di majelis tertentu disebut syatatah. Sama, syatahat, syatatah. Kalam yang terlompat dari mulut di saat lagi mabuk zikrullah, mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa nih? Panjang. Ya. Mau lanjut? Udah, atau serius nih lanjut. Famahat hunalikal aniyah wa dhahabat al-ithnainiyah. Jadi nggak ada lagi namanya waktu, ya. Tidak ada lagi namanya dua. Nggak ada saya dan kamu, aku dan aku, nggak ada. Yang ada cuma satu wujud. Wastahala taqdirul bain fil bain. Nggak ada lagi jarak. Wa ta'azzara ay yasira al-wahid itsnain. Jadi nggak ada lagi, ya disebut satu, ini dua. Ada hamba, ada Allah. Ada Rabb, tapi disebut dua, sifatnya kok udah hilang yang satu. Nah, kalau mau gampang, hamba itu nol, Allah itu, nah itu dia. Antum banyakin nolnya. Kalau sudah banyak nolnya, nol kan kita orang kuliahan, nolin. Kita orang pengajian, hilangin. Saya orang pinter, nol. Udah berapa nolnya tuh? Menolkan semua titik-titik yang ada dalam diri kita, titik-titik keangkuhan itu, nanti Al-Ahad ditaruh di depan. Jadi berapa dia? Kalau nolnya 3, 1000. Itulah kualitas antum. Kalau nolnya 7, yang kita rontokin 7, udah jadi berapa tuh? 1M ya? Nah, itulah maknanya kenapa Al-Badriyun, Ahlul Badar itu kualitasnya satu orang tapi sama dengan ribuan orang. Itu rahasianya, ya. Antum tambah paham kan cerita Umar ngirim 4 orang sama dengan 1000 orang. Itu rahasianya. Jadi bukan berarti dia nanti keluarin ilmunya terus. Bukan. Itu mah film, ya. Nah, lanjut nih syairnya, lanjut baca apa? Ustadz Badrul Tamam. Saya suka kalau Ustadz Badrul Tamam yang baca itu. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal ma'na muwadda'un fi sirri hadhihi al-abyat. Ini bahar mutaqarrib, maksudnya ya fa'ulun. Wa makhtubatul husni mahjubah wa la ta'lafanna siwa in fiha. Masya Allah. Idza ma tajallat ala 'ashiqi wa ahdat ilayhi syada'a fi. Nah, terjem dulu. Dan ini Yang dipinang. makan perempuan ya. Wa makhtubatul husni, dan orang yang dipinang keindahannya, mahjubatun itu selalu tertutup. Wala ta'lafanna siwa ilfiha, dan janganlah engkau mencintai kecuali cintanya. Idza ma tajallat ala 'ashiqin, ketika perempuan tersebut
sudah tajalli terhadap orang yang rindu, wa ahdat ilaihi syada arfiha, dan dia memberikan kepadanya aroma harumnya, taghibus sifat wa tafnaz zawat, maka sifat-sifat yang lain akan hilang, wa tafnaz zawat, begitu juga zat-zatnya akan hilang, bima abrazal husnu min lutfiha, karena keindahan yang telah dikeluarkan, ditampakkan. Fa in rama ashiquha nadrah wa lam yastati' li'ala wasfiha, dan ketika dia orang yang mencintai itu ingin melihatnya tetapi tidak mampu, a'aradhu tarfan ra'abihi, maka si perempuan tersebut akan meminjam sebagian yang akan dilihat dia, falam yaraha bisiwa tarfiha, maka orang yang asyik tersebut tidak melihat kecuali bagian dari makhtubah tadi. Paham nggak? Pernah nggak antum ngeliat cowok habis akad nangis? Pernah nggak? Ada. Ya. Nggak sanggup dia ngeliat istrinya. Istrinya pegang, mas, aku istrimu loh. Dipinjamkan rasa itu. Tambah nangis dia. Saya pernah lihat, ya, salah satu kawan saya habis akad dia nangis. Kalau kita kebalik, si ceweknya nangis. Asal. Iya. Kok bisa? Ya itulah. Ini kalau ini tuh oleh orang-orang sufi dulu disyairkan, disebut sema kalau dalam bahasa Turki. Sama, didendangkan. Sampai di Sumatera, sampai di Malaysia. Di Malaysia jadi dikir namanya. Dikir, padahal asalnya zikir. Lalu ada di kampung saya itu pakai dulang. Salawat dulang. Itu isinya begini-begini. Dulu Hamzah Fansuri kan begitu. Bersyair beliau. Saking mabuknya dalam syairnya, beliau ibaratkan Allah itu pohon, alam itu pohon, Allah itu biji. Dikritik oleh Nuruddin Raniri, karena Raniri walaupun mursyid Qadiriyah, tapi dia fikrahnya fikrah mutakallim, fikrah ahli akidah. Dia katakan ente ini mulhid, ente ini ateis. Masa Allah kecil jadi biji, alam itu yang gede jadi pohon? Bukan itu maksudnya. Itu cuma keterbatasan Hamzah Fansuri dalam membuat Bahasa. permisalan. Itu sebenarnya. Jadi bukan, ya kalau disebut zalat tulisan mungkin. Tapi Hamzah Fansuri wali. Waliyun min awliya. Ya. Syekh Nuruddin wali tapi di kalangan ahlul kalam. Nah, orang ini harus ada dan mereka memerankan perannya. Kalau di Aceh Hamzah Fansuri itu sama dengan Syekh Siti Jenar. Jadi halatnya Aceh itu Syekh Hamzah Fansuri. Muridnya Samsuddin Sumatrai sebenarnya. Nah, nanti yang mu'tadil antara itu siapa? Syekh Abdul Rauf Sinkili Al-Jawi. Nah, tapi jangan salah, Syekh Abdul Rauf ini lebih tinggi lagi dia. Maka antum melihat Syatariyah kajiannya lumayan dahsyat. Kajiannya disebut martabat 7. Tapi sayang kajian itu sekarang cuma dihafal-hafalin. Tidak ada riyadhahnya, tidak ada zikirnya. Akhirnya menjadi debat falsafah. Mirip-mirip kayak orang di kampus. Nah, ini menyedihkan juga ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Qushairi ya. Al-khiyam khiyamuha. Jadi berbicara tentang si perempuan yang dipinang itu. Al-khiyam khiyamuha, tenda pengantinnya masih tenda yang sama. Lakinan nisa ghairu nisaiha. Tapi pengantinnya bukan pengantin yang asli. Yang ngomong siapa? Imam Qushairi. Jadi beliau menyaksikan di masanya itu orang-orang berbicara tasawuf, tapi itu hanya berteori tentang tasawuf. Nah, kita minta ampun kepada Allah jika ini hanya teori. Semoga ini juga rasa, zauq, dan juga amal. Ya. Dikit lagi deh. Wa ila hadzal ma'na, tafadhal Mas. Wah, lagi sakar ini. Wa ila hadzal ma'na asyara man ghalaba alaihi sakruhu faqala fi syatahatihi anna Allah, dan karena ini pemahaman,
maka orang yang mabuknya mengalahkan dirinya memberikan isyarat dengan mengatakan dalam syatahatnya anallah. Wa dzalika li'annahu mutakallim la bilisanihi. Hal demikian karena dia berbicara bukan dengan menggunakan lisannya. Nah, tuh berarti tuh. Dia nggak bicara dengan lisannya. Berarti lisannya dipinjam nggak? Dipinjam. Siapa yang pinjam? Ya Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu. Jadi secara hukum hakikat orang ini tidak masalah. Tapi secara hukum syariat dia mesti diadili. Ditanya, ini maksud ente apa? Kalau bilang nggak pernah ngomong, berarti dia lagi sakar dong. Ya udah lepas lagi dia. Besok begitu lagi, dihakimi lagi. Nah itulah kejadian pada Hallaj. Nggak tembus. Akhirnya dipakai manuskrip. Kan dulu kitab itu diimla. Salah satu kopian imla itu diisikanlah kalam-kalam zindik. Nah, antum silakan cari buku, kalau tulisan kita Masik Non, bacanya Masingong. Songong. Masingong ini nulis tentang Al-Hallaj, tebalnya segini, sudah diterjemah. Itu lengkap semua kisah konspirasi menghancurkan Al-Hallaj. Cari di situ. Ya. Masik Non ya. Ya, nggak mahal paling berapa. Kalau ingin paham tentang Al-Hallaj, tebel ya. Antum baca kayaknya habis itu dibaca sama bukunya. Ya lanjut. Wa nazirun la bi'ainihi. Dia memandang tidak dengan mata yang dia miliki. Sami'un la bi'udhunihi. Mendengar namun tidak dengan telinganya. Bal huwa mutakallim bilisanil haq. Akan tetapi dia berbicara dengan lisan al-haq. Sami'un bisam'ihi. Mendengar dengan samanya al-haq. Nazirun bibasarihi, melihat dengan basarnya al-haq. Fabi yasma' wa bi yabsur. Denganku dia mendengar dan denganku dia melihat. Ya. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, ke belakangnya itu sama apa yang saya jelaskan dari tadi, itu isinya sama. Tapi di sini nanti ada penjelasan tentang huwa, Allah. Jadi kenapa para sufi ada yang zikirnya hu, ada Allah. Nah itu tergantung nanti si kolbunya meminum asma yang mana sehingga dia mabuk di situ. Kan sakar itu mabuk. Secara ilmu yang antum tahu, orang mabuk karena minum kan. Maka Maulana Jalaluddin Rumi ketika mengatakan minumlah anggur itu bukan anggur tua, bukan. Kan banyak kan nanya tuh, Rumi kayaknya fasik ya, kenapa? Dia bilang minum anggur, bukan. Anggur di situ, ini dia, anggur asma. Dia baca nama Allah, Allah, Hai, Qayyum, La ilaha illallah. Semua asma itu. Mana nanti yang dihidangkan oleh gurunya. Ketika dia meminumnya, nanti akan ada keasikan. Kalau lidahnya sudah sehat. Kalau lidahnya belum sehat, ini apa ini? Nah, sebabnya untuk kalau zikir tuh nggak menikmati. Berarti lidahnya belum dibersihkan, pikirannya belum dibersihkan, dirinya belum bersih. Maka banyak-banyak istighfar. Istighfarkan diri kita. Nanti Allah kasih jalan keluar. Ada aja. Di saat kita tidak menginginkan nikmat, nanti dia nikmat sendiri. Ya, insya Allah. Udah ya. 8:30 soalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Sampai jam 2. Bukannya sampai jam 2. Harusnya sih begitu ya. Enggak, kalau habis ini saya pun ngaji lagi. Saya ngaji ke guru saya. Mulai ngaji jam 12 sampai subuh kayaknya. Jadi saya nggak tidur lagi di sini. Udah ketemu mabuknya nama. Nggak bisa tidur. Itulah kopi hakiki. Kalau kopi yang zahir ini dikasih sama Cafe Rumi ini ya. Jazakallah khair. Nah ini teman-teman ditandain aja di bagian ini. Nanti kita tambah kajiannya di kan depan insya Allah. Masih bab yang sama ya? Masih bab yang sama. Masih insya Allah, karena nanti kita ambil mana yang relevan untuk zaman ini ya. Insya Allah. Dengan demikian teman-teman karena Allah, kita tutup dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Kafara majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun